Hai teman-teman semua, setelah sekian lama kita ketemu lagi. Ini kita sekarang di bulan Mei. Kita lagi mau nonton Maibaum. Jadi ini di kampung ya, di desa. Jadi mereka pada berkumpul semuanya untuk melihat gimana sih proses pohon bulan Mei ini, Maibaum ini diberdirikan gitu. Jadi ini seperti biasa di sini ada musik, blast musik, jadi kayak musik tiup gitu untuk mengiringi perayaan ini. Ini sebetulnya Maibaum ini pohon untuk merayakan datangnya bulan Mei. Jadi kayak yang menandakan musim semi akan mulai datang di bulan Mei. Jadi orang-orang pada senang kalau musim semi karena musim dingin udah lalu. Nah, jadi pohon ini sebetulnya pohon pertama yang akan berbunga atau daunnya tumbuh gitu setelah musim dingin. Namanya kalau di sini birken ya. Jadi pohon ini menandakan bahwa tanda musim semi tiba, kemudian kesuburan, kemudian pertumbuhan, keberuntungan, dan cinta. Jadi ada nanti sejarahnya tentang Love May, tentang cinta di bulan Mei ini. Nah, dulu sebetulnya pohon ini nih udah masuk sebelum pohon Natal ya, sebelum ada zamannya pohon Natal masuk gitu. Karena dulu sebelum Kristen masuk ini sudah ada tradisi ini. Jadi orang-orang Jerman kuno itu mereka memuja dewa, memuja dewa hutan seperti itu. Nah, jadi dengan ini pohonnya didirikan, lalu dia buat tari-tarian di sekitar pohon ini. Pohon terbaik ya yang dipersembahkan. Cuman pohon ini sempat di stop, nggak diperbolehkan setelah agama Kristen masuk karena dianggap memuja berhala atau memuja dewa yang sudah nggak ada kayak gitu. Akhirnya cuman nanti pada abad ke 16 pohon ini atau tradisi ini dibolehkan kembali. Jadi pada mulai abad ke-16 pohon ini lagi digalakkan gitu ya. Ini mereka pada yang membantu itu tuh ada pemadam kebakaran, sementara jalannya di stop ya. Jadi itu juga ada kaptennya, ada komandonya yang memberikan aba-aba. Itu pohonnya lagi mau diberdirikan. Ini ada 2 kaptennya yang memandu kayak gitu. Sama itu ada anak-anak juga yang volunteer untuk menjadi pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran. Nah, di sini juga ada yang jualan kayak pasar malam gitu. Ada yang jualan kayak sosis, kayak roti. Nah, sebelah situ ya, di sebelahnya pemusik itu ada yang jualan. Jadi karena ini banyak anak-anak, banyak orang yang datang nontonin. Ini cuacanya agak gerimis sedikit. Biasanya bulan Mei biasanya nggak hujan, cuman ini hujan sedikit. Jadi sambil makan, sambil nontonin ini pohon berdiri. Nah, sebetulnya ini nanti malam pohon ini udah harus dijaga supaya nggak dicuri. Jadi ada tradisi dari desa lain, desa-desa sebelah ini ya gitu, yang datang untuk mencuri pohon ini kalau nggak dijaga. Jadi pohonnya yang udah berdiri itu dipotong gitu pakai gergaji, terus dibawa pakai mobil, pakai truk atau pakai mobil yang buat di traktor itu ya, yang buat di sawah atau pakai itu. Jadi ketika pohonnya dicuri, nanti mereka akan minta tebusan untuk mengembalikan pohon kayak gitu. Jadi tebusannya tuh kayak minuman, bir atau makanan, keju-kejuan, terserah apa yang mereka mau. Jadi kita untuk menjaga supaya kita
tetap ada harga dirinya gitu. Jadi kita pasti ambil itu pohon kembali dan minta tebusan mereka. Cuman kebanyakan di akhir ini pohon ini 1 bulan ya, jadi dari 1 Mei atau akhir April sampai dengan awal Juni gitu. Jadi biasanya di awal-awal udah ada yang jaga, masih banyak yang jaga. Cuman di pertengahan mungkin atau menjelang akhir itu udah jarang yang jaga di situ, jarang yang begadang jaga karena ngambilnya curinya malam gitu. Nah, ini sebetulnya setelah pohon ini dipasang seminggu sesudahnya, jadi desa di sini tempat aku tinggal ini mereka udah dapat mencuri pohon dari tetangga, dari desa lain gitu. Jadi kalau dicuri itu ditulis di depannya tulisan bahwa kita sudah mendapatkan pohon dari mana, seperti itu. Sebetulnya untuk have fun aja kali ya, kalau sekarang kayak gitu. Pohon itu biasanya dihiasin sama kertas krep ya kalau di Indonesia. Kalau di sini nggak tahu namanya apa kertas itu, terus dikasih kayak mahkota gitu pohonnya, atau dikasih kayak lingkaran daun-daunan gitu. Jadi kalau dari bawah dilihat seperti mahkota. Nah, bulan Mei ini disebut juga Love May gitu. Soalnya kalau ada pemuda yang pengen menyatakan cinta sama wanita yang dia suka, jadi dia tuh bisa, kalau zaman dulu dia itu kasih pohon izin dulu ke pemerintahnya di situ ya, ke yang berwenang di situ, kemudian izin jika ingin meletakkan pohon di depan rumah wanita yang mereka suka. Cuman zaman sekarang udah nggak begitu lagi, jadi mereka menyatakan cintanya pada wanita dengan pohon, cuman pohonnya kecil, nggak begitu besar banget, jadi pohonnya ya sedang lah, atau pohon yang masih di dalam pot gitu. Nah, cuman pohon itu masih tetap dikasih hiasan kertas krep gitu, terus dikasih lambang hati, terus dikasih nama siapa yang sukanya atau sama siapa dia wanita yang dia suka gitu. Nah, itu pohonnya diletakkan nanti di depan rumah yang mereka suka, dan kemudian di hari berikutnya jika diterima atau yang wanita suka juga dengan pemuda ini, maka dia akan diundang untuk makan malam gitu. Kalau nggak diundang makan malam berarti nggak diterima. Nah, itu nggak di semua tempat di Jerman begini ya, hanya di beberapa, mungkin di negara bagian Baden-Württemberg atau Bavaria. Nah, sebetulnya perayaan awal bulan Mei atau Maibaum ini itu ada juga di beberapa negara yang lain. Misalnya di Swedia itu mereka juga merayakan awal musim semi dengan bertemu satu sama lain di luar kayak gitu. Jadi mereka akan menyalakan api, kemudian bertemu, ada juga yang menyalakan kembang api. Itu biasanya tradisinya begitu di Swedia. Kemudian di Perancis juga contohnya mereka akan menghadiahkan, kalau di sini namanya bunganya Maiglöckchen. Jadi bunganya itu kecil, warnanya kuning atau putih juga ada. Itu bunganya bentuknya seperti lonceng, dia kecil-kecil bunganya, loncengnya juga banyak kecil-kecil. Itu adanya bunga itu di bulan Mei biasanya tumbuhnya. Jadi mereka akan menghadiahkan 1 buket bunga itu. Itu biasanya bunganya kadang tumbuh liar, kadang juga ditanam di taman. Bunganya bagus banget. Kalau di Italia contohnya juga itu mereka akan mereka akan mengadakan tradisional konser gitu di kota. Jadi selama jam kerja, yang waktunya kerja itu mereka mengadakan konser. Kemudian kalau di Britain, di Inggris,
itu juga ada cowok sama cewek, biasanya mereka dansa atau menari di jalan. Jadi kalau yang cowoknya pakai tongkat, yang cewek-ceweknya bawa selendang semacam itu. Kemudian di sini di Jerman itu sama halnya dengan di Austria. Jadi dengan pakai pohon seperti ini tradisinya. Dan yang aku bilang tadi, ada pemuda yang menyatakan cinta, dia juga taruh pohon di depan rumah pasangannya. Nah, seandainya mereka sudah diterima, sudah jadian, udah diajak makan malam gitu, itu berarti mereka udah jadian. Nah, maka untuk mengumumkan jadiannya ini, bahwa mereka saling jatuh cinta, maka akan dibuat garis dari depan rumah si cewek sampai depan rumah si cowok, itu akan dibuat garis sepanjang jalan. Misalnya yang cewek rumahnya di desa A, terus yang cowok rumahnya di desa D, itu akan sepanjang jalan akan dibuat garis. Garisnya tuh garis putih ya, itu dari kapur biasanya yang dicampur air atau bahan-bahan lainnya. Biasanya yang buat itu komunitas mereka, teman-temannya yang cowok atau teman-temannya yang cewek. Misalnya mereka bekerja di suatu komunitas pemadam kebakaran contohnya gitu. Oh, ini pohonnya udah naik ya, udah ditarik. Maka komunitasnya yang akan membuat garis itu. Atau misalnya mereka di suatu komunitas sepak bola atau voli atau olahraga lainnya, maka mereka akan buat dengan bersama-sama teman komunitasnya itu untuk membuat garis di sepanjang rumah. Mungkin nanti setelah ini udah berdiri, berarti udah hampir selesai. Kita lihat banyak di jalan-jalan yang sudah menyatakan cintanya atau yang udah diterima, kita bisa lihat garis-garis putih itu. Ini dia udah naik. Kemudian setelah ini mereka akan beri penghormatan gitu, dan mereka akan lanjut, orang-orang ini semuanya akan lanjut partinya sampai besok, sampai malam di sini nungguin pohonnya biar nggak dicuri. Oke, itu setelah ini kita pulang. Dan oh ya, di sini, nah ini contohnya kita udah lihat garisnya. Jadi ini nggak tahu garisnya bermula di sana tadi. Ini nyampe kemana ini ya? Kita ikutin coba karena ini masih searah sama rumah kita juga, nggak begitu jauh. Coba kita mau ikutin, ini garisnya lumayan ya jauhnya. Jadi ini karena jarang hujan juga setelah musim ini. Kadang beberapa kali hujan, tapi menjelang musim panas biasanya jarang hujan. Jadi garis ini biasanya lama di jalan. Nanti kalau udah hujan dia hilang sendiri. Nah, ini harusnya rumah kita udah di depan ya, di depan situ. Cuman coba kita ikutin ini kemana. Harusnya kita ke kiri, cuman coba lihat ini ke kanan masih jauh atau enggak. Ya, sepertinya masih jauh, jadi kita nggak bisa ngikutin. Tapi ini contohnya jalannya yang dari rumah ke rumah yang lagi jatuh cinta di bulan ini. Oke. Terima kasih sudah menonton teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!